para peserta sensori bootcamp itu di blacklist untuk ngikut kompetisi liga. Nggak boleh ya? Nggak boleh jadi kompetitor. Oke. Dan itu sempat jadi perdebatan di dalam grup. Kayak yang diperdebatkan juga kapan kami emang ada dibuatnya itu segala macam. Jadi udah langsung di screenshot sama orang pihak SCAI yang apa yang kami centang. Itu dia tadi. Lebih baik. Dan aku yang niat menjadi kompetitor Nggak boleh. iya, aku Tuh gitu. shit man. Story Paten nih setelah dari coffee shop yang di Riau di Pekanbaru, Paten di Medan. Nah di Medan ini Paten gimana nih aktivitasnya, tetap lanjut kuliah atau ada ngelamar ke coffee shop juga nih yang di Medan? Jadi waktu kami balik aku ke Medan, kami lagi siapa aku jadi kepala orang-orang ya. Waktu aku ke Medan kan 2022. Nah itu rupanya peraturan kampus itu jadi cuman tatap muka itu 4 kali pertemuan. Oke, dalam 1 bulan doang. Dalam 1 bulan ya? Iya. Terus aku mikir kan, aduh, barang semua udah aku pindahin lagi ke Medan, udah nggak ada lagi nih di Pekanbaru. Iya. Capek kali mau balik lagi. Iya. Ya udahlah, coba cari pekerjaan di Medan aja. Terus lihat lagi, aku sambil nyari di Instagram mana yang buka segala macam dan dapatlah 36 lagi. Again. Aku masih mau coba 36. More and more. Iya. Dan kebetulan maksudnya gini, 36 waktu itu udah buka cabang di Cemara Asri. Iya, di saat itu baru tuh ya. Iya. Dan jadi aku lihat di postingan 36 Multa mencari. Multa Tuli. 36 Cemara Asri mencari. Dan dua-duanya itu sistemnya kan antar berkas lamaran langsung ke kasir. Iya. Jadi aku udah buat tuh floor plan-nya waktu itu kayak lagi puasa tuh. Aku ingat kayak puasa. Ya. Nah, jadi aku udah aku print 2 surat lamaran untuk Cemara Asri 1, Multa Tuli 1. Okay. Nah, jadi bangun aku dari jam 8 pagi tuh, itu udah siap-siap pergi. Aku mikir kan, aku ke Cemara Asri dulu deh. Ngantar. Iya, ngantar. Sambil nengok Google. Iya. Bukan anak Medan ya, jadi aku tahu jalan. Kalau kita tinggal lurus aja tuh, ya kan, lewatin beberapa persimpangan, habis itu ada yang pasar pajak ya gitu bilang. Bener. Udah ngantar ke Cemara Asri, ngantar, habis itu dibilang nanti ditelepon, ya kayak pada umumnya lah. Ya udah, aku balik ke parkiran, terus rupanya dikejar aku sama kakak-kakak bilang, bang, besok datang ya jam 9 pagi. Interview. Langsung? Iya. Oke, aku bilang. Yaudah. Setelah aku tahu kayak gitu, aku memutuskan untuk yaudah lah, bosan lagi lah. Iya, udah satu kesempatan nih. Jadi aku nanti hari Kamis. Aku interview di hari Jumat. Nah, di hari Jumat aku datang jam 9. Dan aku lihat yang interview aku orang yang sama yang waktu pertama ya, yang pertama kali tertisi Bang Oji ini. Nah, dan Bang Oji lah yang interview aku. Dan template pertanyaan interviewnya itu sama. Apa yang ini? Jadi aku kan waktu 2021 aku bodoh, maksudnya masih aku tahu tapi aku masih ragu menjawab. Jadi kayak masih banyak jadi ketika ditanya sama Bang Oji, udah pede aja jawabnya karena aku kan aku udah mendalami dunia kopi udah seserius itu. Ibaratnya kayak aku nggak mau kerja pulang, aku mau kerja, kalau bisa aku ada sambil belajar, aku belajar, aku catat semuanya, udah. Jadi ketika ditanya sama Bang Oji, aku udah ada nih basicnya, udah. Terus di saat itu juga Bang Oji bilang, ya udah bisa masuk kerja hari ini. Di hari itu juga. Terus aku bilang, maaf bang, aku nggak bisa, aku ada kegiatan lain karena kan udah ada janji sama teman-teman. Oh ya udah, aku tunggu besok ya katanya. Ya udah.
Besoknya lah aku datang. Udah di saat itulah aku betul-betul di 36 sampai itu di bulan 4 atau bulan 3 gitu deh. Sampai aku di bulan 9 tanggal 25 aku di 36 Semarang. Berarti sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Iya, udah lulus training. Ingat kali aku dengan posisi lulus training itu udah pecah kali lah. Training berapa bulan? Training kami 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Tapi kalau nggak bagus ya akan diperpanjang. Hmm. Jadi waktu itu udah 6 bulan aku di 36 Semarang. Nah, aku ingat itu di bulan 6 waktu aku lagi kerja malam, gabut kan, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya aku cek HP terus tengok ada pengumuman dari IG UMSU, pengumuman pertukaran pelajar. Oke. Nah, international credit transfer. Waktu itu yang buat itu Kemendikbudristek. Oke. Dah. Itu kemana ininya? Ke Malaysia. Waktu Malaysia. itu yang buka cuma 2, anak kedokteran ke India sama anak komunikasi ke Malaysia. Ke Unimap waktu itu. Terus aku nengok kan, oh ya udah aku tahu aja informasi, tapi tetap ke capture. Udah balik ke rumah jam-jam 11-an. Apa aku daftar aja ya? Maksudnya gitu kan. Dengan pikiran bodoh aku kan bodoh. Satu, aku udah nge-statement diri aku kan bodoh, nggak mungkin dong aku terima. Iya. Kan? Bahasa Inggris aku nggak kayak air sungai ngalir aja gitu, kayak masih mau ngomong pun masih mikir. Iya, masih bingung nih. Jawabnya apa ya? Apa yang harus aku pakai gitu kan? Udah coba buat CV lah. Dan CV aku maksudnya kalau di bidang akademik, ya apa jauh. sih? Iya maksudnya aku nggak ada akademik apa-apa. SMA aku juara itu pun karena hasil dari sesuatu nyontel. Iya, aku akuin aja maksudnya. Aku tetap tahu belajar, tapi ya adanya nyontek juga pasti ada di saat itu juga. Di satu sisi pun juga Paten di FISIP tapi nggak ada yang kayak kerjanya di media-media nih. Iya. Malah ke apa namanya F&B gitu kan, ke barista. Ke dunia kopi, ya mungkin adalah sisinya ngambil ya customer service, adanya interaksi sama orang. Iya, itu juga termasuk kayak komunikasi. Kalau bilang kan interpersonal. Udah, ya udah buat CV seadanya, CV kerjaan itu aku pakai, tapi ada lah yang aku ubah. Udah. Habis itu ada transkrip nilai kan itu ada syaratnya wajib berapa gitu di atas 3,5 kayak pokoknya di atas 3 lah waktu itu kan syaratnya. Udah maksudnya kenapa aku juga berani, aku setelah menjudge aku bodoh tapi kan transkrip nilai aku memenuhi syarat jadi nggak bodoh-bodoh banget. Ya udah coba daftar. Udah tuh nggak ada, cuman ngirim berkas saja segala macam, nggak ada pengumuman segala macam. Aku ngebar di Cemara ya, workflow seperti biasanya malam. Tiba-tiba di grup aku rame. Selamat ya Patan, selamat ya Patan. Aku bingung. Selamat apa nih? Selamat apa? Ulang tahun udah lewat. Ya kan? Selamat apa? Aku ngikut lomba. Nggak ada. Lomba kalah terus. Belum. Mata-mata tinggi lah paling tinggi pencapaian. Ya kan? Ini selamat apa dalam hati aku kan? Aku buka lah. Selamat apa weh? Aku jawab di grup gitu. Selamat apa weh? Loh, ini namamu kan? Dengan screenshot ini pengumuman dari Instagram. Loh iya aku bilang, itu apa aku bilang kan? Loh ada tuh yang ucap, lo goblok kata ya. Masa kau sendiri mau nggak tahu? Udah aku cek di IG-nya. Terpilih nih. Iya, terpilih nih 6 orang. Tapi di grup kami senyap-senyap. Oke. Iya, yang grup ada dosennya itu kan. Ku screenshot, ku chat. Assalamualaikum Pak, ini kami lulus ya Pak? Oh iya Dek, selamat ya Dek katanya. Anjay, apa kayak kok maksudnya udah naik Instagram tapi kami nggak tahu gitu kan, nggak ada info apa-apa. Oh ya udahlah. Di saat itu udah dilema tuh dari bulan 6 tuh aku dilema banget kan. Iya, antara kerja nih ya. Iya. Terus ngobrol lah sama Bang Ozi. Bang Ozi langsung gini, kok pasti mau resign kan katanya. Langsung deh. Langsung nembaknya di situ. Karena ini udah selesai ini ya, selesai training. Iya, selesai training juga segala macam. Kamu resign kan? Enggak Bang, aku mau nanya dulu. Maksudnya kan di saat itu mungkin kan aku bisa ada opsi mundur. Enggak usah pertukaran pelajar. Ya udah fokus kerja aja. Udah kan? Terus ngomong sama Bang Oji, malah Bang Oji bilang, "Udah aku berangkat." Iya. Dikasih izin nih. Udah di atasnya Bang Oji kan ada coffee director aku. Pak D lah kami bilangnya. Terus Pak D bilang, "Ya kalau aku jadi lu ya aku berangkat."
karena ya termasuk sayang nih pengalaman kan. Iya, pengalaman. Pendidikan juga kan. Iya, maksudnya ya udah orang ini udah support, terus ditanya emang kamu terakhir kerja kapan? Kalau ikutkan jadwal bulan 10 kami berangkat. Ya kan? Udah. Terus di bulan 9 Bang Oji nanya, "Pak, jadi terakhir kerja kapan?" Di saat itu masih belum ada kejelasan, Bang. Soal perginya ya. Iya, karena visa kami di saat bulan 10 mau berangkat dan bulan 9 akhir tanggal 20-an itu nggak keluar. Iya. Terus aku masih berpikir positif. Nah, itulah aku punya mindset apa-apa pikir positif aja dulu. Oh, udah ini bisa keluar nih. Oh, ini besok keluar nih. Oh, ini bisa keluar nih. Udah. Terakhir di tanggal 25 aku bilang, "Bang, udahlah Bang, ini hari aku terakhir kerja aja ya, Bang." Oh, ya udah nggak masalah. Udah kan. Itu hari aku terakhir kerja, ada aku buat video. Habis itu besoknya udah bingung. Aku udah kebiasaan workflow rutinitas ngapain aja. Udah tuh nggak ngapa-ngapain. Makanya kita sering bertemu interaksi di situ. Iya, mungkin ya di 2022 tuh ya. Iya. Nah, kalau sebelumnya kan jumpa sama aku setiap di hari Senin tuh. Iya. Hari liburnya kerja. Iya. Nah, terus karena juga aku nggak bisa masuk ke kelas. Di saat itu juga rezekinya di bulan 10 itu kuliahan aku udah offline. Udah wajib masuk ke kelas. Dan di saat itu aku kan masih semester 5 iya deh, aku semester 5. 2022 ya? Semester 5 ya harusnya. 4 atau 5 gitu ya. Aku juga lupa. Aku kan jujur, kuliah pun kalau nggak diingetin temen aku nggak kuliah. Iya, pokoknya tahu kerja gitu kan. Udah. Jadi selama di situ sering duduk ngobrol, nggak tahu mau ngapain segala macem. Udah hopeless nih. Ini kalau nggak aku mau nyari kerja lagi. Iya, sayang aja. Sayang kan. Maksudnya dengan kerjaan yang bisa stabilkan dengan waktu kuliah aku, paling nggak kan part time atau segala macam. Udah tuh. Rupanya di bulan 12-nya, bulan 12 atau bulan 11 gitu kan akhir gitu berangkat ke sana. Udah selama di sana happy, udah nggak ada kepikiran lagi tuh kerja gitu. Iya, maksudnya juga aku udah tahu dengan aku ngambil ini kayak aku nggak akan serius lagi di dunia kopi. Iya. Padahal itu kalau aku nengok di laptop tuh, setiap aku buka laptop itu tuh aku selalu buat kayak background laptopnya tuh Ayub IBRC. Dengan foto aku yang diskualifikasi di Bukit Tinggi. Aku tempel-tempel tuh. Jadi IBRC itu Indonesia Barista. Indonesia Brewers ya. Iya. Itu jadi motivasi aku kan. Maksudnya kalau ayo kok harus serius ini nih di dunia kopi. Ya udah. Itu udah mulai kepikiran, udahlah, udah kenal dengan dunia Malaysia, workflow segala macam, juga ada tawaran dari kawan aku yang di sana kayak, udah ayo aku punya PH masih kecil-kecilan kata dia, tapi kalau kau mau ayo aku siap support segala macam, ayo sama-sama berkembang, grow it gitu kan. Aku bilang yaudah nanti tahan dulu, aku masih kuliah. Iya paling enggak setiap aku kuliah tamatin ini, yaudah aku berangkat nih, aku bilang. Udah itu kan kepikirannya kan. Udah balik aku di bulan 2 ke Indo 2023. Iya, balik aku ke Medan. Karena aku udah bawa oleh-oleh. Nah, itulah. Jadi kalau kalian resign baik-baik di tempat kerja, pasti ada aja rezekinya. Itu aku bilang. Jadi jangan jadi kayak kutu loncat. Cabut, gak ada izin, gak ada apa-apa, tiba-tiba hari ini langsung bilang cabut. Jangan kayak gitu, walaupun kalian ada mungkin masalah konflik di dalam, tapi harus dibilangin. Paling enggak ya masuk baik-baik. Keluar pun juga. Iya, keluarnya juga harus baik-baik. Itu catatan penting kalau kita dalam dunia kerja lah aku bilang. Udah, abis itu aku hubungin Bang Oji. Karena aku taunya Bang Oji di Cemara Asri. Iya. Bang, lagi di Cemara Asri enggak? Enggak, aku di Multa sekarang. Oh ya udah, aku datangin lah ke Multa, main aku ke office. Nah, office itulah estate roastery-nya. Oke. Di saat itu. Tapi saat itu belum tahu. Belum, nggak ada kegiatan apa-apa. Enggak, maksudnya tahu estate itu enggak? Udah tahu lama. Nah, main aku di estate segala macam, terus ya udah cuman singgah datang bertamu, silaturahmi lah paling enggak. Iya, oleh. Terus balik. Besoknya tuh itu puasa lagi enggak ya? Kayaknya itu masih puasa. Itu puasa. Iya, bulan 4 puasa. Aku masuknya tuh pokoknya aku masuk di estate itu bulan 5. Iya. Nah, jadi saat puasa aku kan ya habis sahur, siap sholat subuh, siap bersih-bersih rumah, nggak ngapain tidur lah, maksudnya kuliahan pun libur. Iya, itu enaknya
kuliah di UMSU, waktu puasa libur kami. Iya begitu. Nggak ada kelas online, semuanya ditiadakan. Emang betul-betul kau harus fokus ibadah di bulan puasa itu, paling enggak. Ya kan? Udah. Jadi jam 8 ditelepon sama Bang Oji. Aku ngangkat. Halo Bang, halo. Kau masih tidur kan? Iya. Udah mandi kok, berangkat kok ke estate. Oke, ya Bang, ada apa Bang? Udah berangkat aja dulu. Yaudah aku nggak mikir aneh-aneh lah, mandi segala macam, berangkat aku ke estate, duduk. Ngomong tuh sama Bang Oji sama Pak D. Iya. Kok masih mau kerja? Masih lah, aku bilang kan. Tapi kok kerjanya di sini part time? Kayak mana dengan jadwal kampusmu? Nah, kalau aku kan waktu itu dulu semester 5 sampai ke atas itu kelasnya siang dari jam 1. Kadang ada kelas, kadang nggak ada kelas, ya kan? Ya aku jelasin. Oh yaudah, kok kerja aja part time di estate dari pukul 9 sampai pukul 1. Tapi bang kalau misal ada kelas pengganti di jam 9 pagi, entah jam 10 itu gimana? Ya udah, menyesuaikan aja, kondisional aja. Yang penting datang selesai kuliah nanti kan kok selama di sini kok part time. Iya, kok bukan full time. Oh yaudah. Terus aku jadi apa bang di sini? Kok asisten aku katanya? Asistennya Bang Oji. Iya, asisten. Maksudnya aku jadi ini, asisten roster. Oh iya, aku pikirnya memang asisten dari Bang Oji-nya. Enggak. Bang Oji-nya head roster ya, aku asisten roster ya. Oke. Iya. Aku ngapain aja bang? Udah aku cari aja di Google asisten roster, ngapain aja tugasnya segala macam. Itu lah. Udah. Oh ya udah, paling enggak aku jadi asisten ya nyiapin bahan baku apa yang mau di roasting hari ini, nyiapin untuk cuppingan segala macam. Nah, jadinya sering-sering cupping segala macam. Itulah aku dinaikin jadi quality control juga. Quality ya, QC ya. Iya. Nah, aku tuh selama jadi barista, ini pola habit yang aku buat di Cemara. Jadi tuh aku selalu catat. Jadi tuh kenapa aku bisa berpikiran kayak gitu? Aku tahu dari Bang Oji. Bang Oji bilang, aku dulu tuh nyatat espresso segala macam. Ya aku berpikir ini pola yang baik. Kenapa nggak aku amati tiru copy paste kan gitu kan? Iya benar. Ya udah aku copy paste workflow itu. Ya udah aku catat semuanya rasa espresso itu apa. Walaupun itu kopinya kita tahu itu kopi Brazil yang udah di roastingnya nggak ngacak segala macam, ya udah tahu notes-nya apa, ya udah tetap selalu catat. Nah, aku masuk ke estate, ya udah aku jadi selain asisten ya aku nge-QC beans yang after roasting, nge-QC. Ya paling nggak di kerjaan aku tuh nge-QC tuh di potensi si roasted beans ini kayak mana, apakah masih ada rasa vegetal atau masih ada defect segala macam. Itu tugas saya QC. Nah, selama itu aku part time tuh dari 2023 bulan 5 sampai bulan 7 tahun depannya 2024 tahun ini lah otomatis ya. Itu masih part time. Oh ya. Ya, jadi kan waktu juga baru selesai kuliah juga kan? Iya, baru selesai kuliah. Nah, jadi ya selama aku kalau ditanya aku ngebagi waktunya gimana? Ya udah, selagi masih ada kerjaan ya aku kerjakan. Habis itu kalau nggak ada kerjaan, kalau ada tugas-tugas kampus, ya udah aku buat, entah buat ya mungkin jurnal, dosen ngasih ini segala macam. Begitu juga aku nyusun skripsi. Nah, jadi apa yang aku takutkan di awal, skripsi susah. Rupanya skripsi itu gampang. Kalau kau paham apa yang mau kau buat, kau paham judulnya apa segala macam, ya udah. Dan kebetulan aku kan kayak buat tiga-tiganya aku paham nih arahnya mau kemana. Ya udah, dan ya sesi segala macam. Dan aku bersyukur juga karena mungkin aku berangkat ke ICT ini, International Credit Transfer. Jadi kami berenam itu benar-benar bonding. Baliknya kami ke Medan itu udah bukan kok siapa aku siapa, enggak kayak gitu, betul-betul masih terikat. Iya, jadi ketika aku nge-stuck segala macam itu aku tanya sama orang-orang itu, aku tanya sama Ais, aku tanya sama yang lain kayak aku punya, maksudnya aku ketik segala macam bab satu aku latar belakang ini aku kirim ke grup, cocok nggak sih ya aku bilang, atau enggak aku konsultasi berdua sama Ais, coba tengok parafasekan lah tolong gitu kan, atau menurut Ais ini cocok nggak. Nah di saat itulah ketika aku ngerjain skripsi dibantu sama teman-teman juga, akunya paham apa yang harus aku ketik, apa yang aku kerjakan, penelitian aku apa, rupanya gampang gitu. Siap kok gitu. Jadi nggak ada ketakutan soal skripsi itu susah ya, skripsi susah. Ya balik lagi sih, maksudnya aku percaya amalan apapun yang kau buat itu baik, pasti kau akan selalu diiringi sama hal-hal baik dalam hidupmu. Benar. Nah itu yang selalu aku konsepkan dalam hidup, kayak selalulah berbuat baik dan selalulah kau berdoa hal-hal baik itu menyertai kehidupanmu.
Ya secara nggak langsung itu yang aku dapatin. Jadi ketika aku merasa gagal di kompetisi segala macam DQ sampai selalu kalau turun dan kalah segala macam, ya udah itu bagian pelajar dari hidup. Ya paling enggak orang frustasi. Jangan kau nyalain Tuhanmu. Jangan kau salahkan Allah. Selain diri sendiri. Iya, selain diri sendiri. Apa yang kurang iya. gitu ya kan. Kayak, kok goblok banget, kok ngapain kau nyalahin sang penciptamu gitu kan. Bener. Tuh, kok lahir dunia ini karena kau ngejawab 77 kali kan? Iya, waktu di dalam sebelum dikasihkan roh ya. Itu. Ya, yakin mau ke dunia. Yakin. Siapa yang ngejagamu? Ada nanti malaikat yang menjagamu, ayah dan ibu. Itu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya itu, pelajarin agama. Dulu aku emang dibilang jauh dari agama. Ya mungkin setelah jalannya waktu makin tumbuh berkembang kayak oh ya udah kayak tahu akan dosa-dosa, tahu dunia akhirat itu nggak cerita dongeng ya, enggak, memang ada. Emang udah terbukti, iya. Udah selama workflow berjalan, aku sebagai asisten roster, aku sebagai juga QC, yaitu maksudnya kan jam kami tuh ada jadwal kayak merosting di hari apa segala macam. Iya. Nah, habis itu juga aku tipikal kayak walaupun nggak ada kelas di jam, kan aku jam 9 sampai jam 1. Walaupun aku nggak ada kelas di jam itu. Iya, udah datang ke sana aja sampai malam kan kadang. Jadi kayak jadi rumah ya. Iya, jadi rumah karena juga tipikal aku waktu aku di Tanjung Pinang, aku nggak pernah ada di rumah. Jarang, lebih sering ke rumah teman atau nggak main gitu kan. Ya udah, pola yang kayak gitu aku buat juga nyampe di Medan, aku nggak nyaman di rumah. Masih arti aku nggak nyaman di rumah, aku butuh jiwa sosial ini butuh dikeluarkan loh. Kalau nggak dikeluarkan sayang ya. Gimana ngobrol? Iya, aku pengen ngobrol, pengen diskusi segala macam. Iya, tapi diskusinya sama kawan-kawan yang udah aku kenal. Kalau sama orang baru, aku bilang aku introvert. Ya maksudnya, ini aku nggak kenal siapa. Apa yang gue cakap ya? Mau ngomong apa nih? Iya, mau ngomong apa gitu. Nanti aku dibilang SKSD. Udah. Jadi ketika kerjanya kalau Paula sama Bang Oji ngerosting itu selalu di pagi. Roasting pagi. Iya, siap ngerosting sebelum zuhur. Iya, abis zuhur cupping. Iya. Untuk quality control lah segala macam. Siap itu kan nggak ngapa-ngapain. Ya udah itulah aku manfaatkan waktu untuk kerja nyari-nyari kesibukan yang aku bilang. Ya kerjaan aku nyari kesibukan lagi apa yang bisa aku pelajarin segala macam. Udah aku update tentang dunia kopi, ya itulah aku manfaatin lah kalau ada tugas-tugasanku ini. Tapi kalau misalnya kayak jam 3 atau jam 4 ada kawan ngajak nongkrong, oh yaudah ayo, selagi itu masih free kan segala macam. Yeah. Nah ini aku ada sempet lihat tuh di feed Patan, ya kan, di Instagram. Patan ada buat kayak story gitu loh dari perjalanan Patan, terus salah satunya kayak ikut lomba tuh di Bukit Tinggi. Iya. Itu tahun ini ya? Itu bukan tahun ini ikut lomba. Jadi? Tahun ini jadi juri. Oh sorry, tapi kenapa bisa jadi juri? Karena mungkin kita sebelumnya udah pernah sharing ya. Jadi Patan itu awalnya jadi peserta lombanya tahun 2022. Itu yang aku bilang. Ya, yang gagal. Oke. Mungkin bisa Patan cerita itu. Kenapa bisa jadi judge-nya? Jadi tuh kalau aku bilang tahun 2023 ya. Terus ada aku yang nengok di IG-nya Aksi SCAI sama Rotariana, mereka tuh ada buat sensory bootcamp. Oke. Nah, sensory bootcamp itu hasilnya untuk menghasilkan juri-juri lokal atau juri-juri setiap daerah. Yeah. Biar ada potensi. Kan selama ini aku taunya ya, juri-juri setiap daerah tuh kekurangan. Okay. Lebih banyak tuh di pusat, Jawa. Jawa siapa negeri. Iya. Udah. Terus itu aku nggak membaca itu sebelumnya. Aku tuhnya sensory bootcamp itu tuh untuk melatih indera perasa sensori. Karena kan ini sama kerjaan aku. Iya. Jadi sensori kan. QC juga kan. QC tak jauh-jauh dari sensori. Iya, sensori. Ya udah, aku daftar. Jadi tuh aku daftar, jadi kayak ada klik-klik panjang syarat dan aku bilang kalian jangan malas membaca. Karena literasi ya. Iya. Literasi harus membaca. Kalian jangan malas membaca. Aku dengan pemikiran cetek aku kayak percaya yaudah yang kayak aku bilang tadi di awal, yaudah aku centang setuju. Iya. Setujui. Agree aja nih. Benar. Udah kan? Submit, lolos, terus masuk kami pelatihan 2 hari, sensory bootcamp itu. Jadi di hari pertama itu full materi,
penjelasan tentang, jadi itu nge-breakdown RNR dari kompetisi kami ini. Terus di hari kedua itu diujiankan. Oke, tes ya. Iya, ujian tertulis lah dari yang hasil semalam. Nah, itu dari 1 sampai 16 dengan poin yang tertinggi itu lolos ke babak berikutnya. Ya, maksudnya dinyatakan lulus lah. Dan aku ingat kali di saat ujian itu aku ngerasa aku tuh orang bodoh. Aku balik lagi back to back, aku ngerasa aku orang bodoh. Berarti ini ya karena kemarin tuh jangan takabur, jangan takabur. Aku merasa aku orang bodoh. Oke, kita tawadu aja. Iya. Aku karena di dalam situ juga ya orang-orang perkopian itu udah gila banget gitu. Aku udah tahu nih background dari si A, si B, si C itu dikenal-kenal lagi gitu. Iya, dan orang tuh lebih lama loh di dunia kenal aku gitu kan. Aku merasa goblok gitu kan. Ya, aku itulah kalau ketemu sama orang baru, aku tuh punya prinsip aku tuh kertas yang kosong, bukan kertas yang berisi. Ya, udah itu. Jadi ujian dan kebetulan itu semua full English. Alhamdulillah ya, aku bisa memahami lah paling enggak. Dan itu aku full belajar dari sebelum itu kan kami udah dikasih tuh di grup pelajarin ya RNR segala macam. Udah aku ngambil cabornya itu Brewers. Jadi tuh sebelumnya di saat itu tuh ada beberapa cabur latte art, barista sama Brewers sesuai dengan kompetisi dunia lah udah dibilang. Udah Brewers. Jadi di saat itu hasil pengumumannya dinyatakan lulus untuk next. Udah lulus nextnya itu kami dikasih sensori. Jadi itu banyak, ada berapa set ya, aku lupa, kayak lebih dari 20. Ada asem, manis, pahit, semua. Ya asin gitu lah. Jadi itu setiap cup tuh dibedain tuh tingkatan intensitasnya berapa. Ya udah, jadi di ini dan aku merasa juga aduh kayak bisa gini maksudnya. Udah percaya diri aja lah, maksudnya ya udah aku nggak mikir ini. Dan alhamdulillahnya aku bener 20 waktu itu. 18 atau 20 berarti ya? Almost perfect ya? Ya, nggak perfect ya, nggak bilang kan. Ya. Dari 20. Itu aku juga nggak nyangka bang, maksudnya. Oke juga aku rupanya ya untuk sensori gini ya. Padahal apa yang ada aku nih, kalau aku sampai sekarang kalau ngasih testing note, ya berdasarkan kan testing note kopi itu berdasarkan dari indramu. Iya. Apa yang pernah kau rasakan? Iya benar. Dan biasan itu muncul di dalam kopimu, itulah yang kau kasih. Nah aku sampai sekarang kayak orang ngasih ini. Aku masih belum bisa sampai segitu detailnya. Maksudnya aku masih cuma beda intensitas acidnya semana, sweetnessnya dari si kopi ini semana, aftertaste ini apa nih, mouthfeel-nya gimana, flavornya apa, gitulah aku bilang kan. Nggak semenyuruh kayak orang-orang ini lah, masih belajar aku, gitulah. Udah dinatain lulus. Ya itulah dapat kami sertifikat kan. Nah terus rupanya di grup itu jadi ada pembahasan kan di tahun ini. Jadi kami sebelum untuk terjun ke kompetisi nasional itu adanya liga setiap daerah. Nah jadi rupanya para peserta sensori bootcamp itu di blacklist untuk ngikut kompetisi liga. Nggak boleh ya? Nggak boleh jadi kompetitor. Dan itu sempat jadi perdebatan di dalam grup. Kayak yang diperdebatkan juga kapan kami emang ada dibuatnya itu segala macam. Jadi udah langsung di screenshot sama orang pihak SCAI yang apa yang kami centang. Itu dia tadi. Baik. Dan aku yang niat menjadi kompetitor nggak boleh. Iya. Aku Tuh gitu. Oh my god. Tadi situ ada syarat dan ketentuannya. Kalau sebenarnya udah ikut ini nggak boleh lagi ikut kompetisi. Tetap boleh, tapi kami harus vakum sama 1 tahun itu nggak ada. Iya, ada jeda lah, ada jeda. Nggak bisa langsung ya. Jadi aku mikir kan, aduh selama setahun itu nggak ada motivasi nih. Iya, nggak ada ngikut apa-apa. Iya, nggak ada ngikut apa-apa. Makanya bisa untuk juri liga kan. Inilah cobalah daftar juri liga dan alhamdulillahnya itu kepanggil yang di Bukit Tinggi. Nah, formatnya juga beda. Yang 2022 itu nggak secara liga, ya masih secara kalau kita bilang tarkam, tapi konsepnya udah secara nasional lah. Nah, di 2024 ini itu emang udah nge-create langsung sama orang SCAI.
Nah, jadi kalau yang nggak tahu, SCI itu Specialty Coffee Association Indonesia punya. Ya ibaratnya kayak dia yang menaungi specialty coffee ini. Iya. Ya udah, aku dinyatain lulus, dipanggil tuh, ya udah berangkat aja. Udah ngomong juga sama orang kantor, ya orang kantor juga ACC, selagi itu juga benefitnya baik, kok balik dari sana apa yang kau dapat, kau ajarin untuk anak-anak di 36. Ya udah, aku nggak keberatan juga kan, ya selagi bisa sharing ilmu bermanfaat, ya udah aku gas aja, berangkat lah aku ke sana. Dan di sana banyak pelajaran yang aku dapetin juga, gimana cara ngejuriin. Habis itu kok ngejuri nggak boleh dengan idealisme. Bener ya. Ya ibaratnya kita juri harus netral kan. Ya. Kasian loh peserta yang udah latihan yang cukup lama, yang setahun 6 bulan mereka latihan ngabisin waktu, terus kena di penjurian, mungkin kok karena nggak suka kopinya dalam proses ini, kok nilainya rendah, itu nggak boleh. Iya. Itu jadi juri itu nilailah sejujur-jujurnya apa yang kau rasakan, what did you get and what did you not get, ya udah kau bilang gitu. Kau ceritakan lah, karena kan diskursi itu kan para peserta kan bakal baca, ya kan? Itulah supaya tidak jadinya konflik berkelanjutan. Kayak kenapa aku bisa ngasih poinnya tuh di 5, kopi kau tuh gini, jelasin. Ya, dan itu bisa juga untuk memotivasi dia. Iya, motivasi juga, kan? Koreksi juga. Nah, jadi setelah kenapa jadi sensory judge itu, setelah aku ikutin juga mulai goyang dengan prinsip aku untuk jadi kompetitor. Jadi kita lihat aja di tahun depan aku bakal ngarahnya apakah aku akan vakum atau aku tetap ikut jadi juri. Iya, karena waktunya 1 bulan ya, 6 bulan atau 1 bulan? Apa ya? Vakum ya? 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Oke. Ya, agak sayang. Karena juga aku waktu sensory bootcamp itu aku 3 tanda tangan poin doang. Di saat yang lain 6 poin, aku 3 poin. Maksudnya sisa 2 lagi, tahun depan aku bisa kejar untuk mengambil lisensi sertifikat judge nasional kalau aku lulus kan, itu. Jadi mungkin lebih fokus ke sana aja. Iya, ya udah, itu aku punya prinsip kalau udah terjun, Ya, jangan setengah-setengah. Udah basah ya basah aja. Basahin aja. Selagi itu masih positif ya. Bener. Jangan yang negatif. Iya. Ya tetap basah-basah kali ya, harus cepet kering tuh. Oke, Patan. Jadi next apa nih yang mau dibuat gitu? Setelah kan tadi tuh kalau harapannya Patan mau ngejar ya mungkin certified judgement ya. Karena juga nggak bisa ikut lomba kompetisi. Iya, harus vakum. Iya, harus vakum dulu sebelum ikut lomba. Kira-kira ada nggak nih? Yang mungkin untuk lokal atau gimana gitu dari komunitas atau gitu? Kalau lokal atau komunitas ada sih yang pengen aku buat untuk di kampung halaman aku sendiri. Oke, balik ke sana. Balik ke sana. Dan itu insya Allah itu di tanggal 22 Desember. 22 Desember kita tahun ini ya, 22 Desember 2024. Iya. Nah, kenapa aku mau buat event di sana? Keresahan aku. Nah, kenapa tuh? Maksudnya aku yang nggak kenal siapa-siapa di Pekanbaru, aku bisa buat event loh. Oke, ya benar. Ya. Tapi kan itu posisi Patan kan itu kerja ya. Iya, jadi barista. Ya udah, maksudnya ini dengan posisi aku yang udah lebih banyak mendalami dunia kopi. Ya kenapa aku nggak bisa buat event sih di kampung halaman? Balik ya kan? Iya, maksudnya di tempat orang aku bisa, kenapa di tempat aku sendiri nggak bisa? Bener. Nah, itu satu. Terus juga yang kan aku tetap ya dunia media sosial udah cukup ini kan. Ya. Coffee shop udah makin banyak di Tanjung Pinang. Iya. Ya, maaf kata lah ya. Tanjung Pinang dengan Batam. Ya emang maju kali Batam. Maju. Iya, apalagi sekelas Batam mereka udah bisa buat liga nasional itu loh. Oke, ya yang baru liga mereka udah nge-create. Ya udah, aku juga punya ego, maksudnya aku dilahirkan di sana. Ya aku pengen buat event kopi. Ya eventnya tuh tentang public cupping, discussion sama ya manual brewnya itu ya fun aja. Jadi siapa yang nyeduh kita rasain sama-sama bareng-bareng. Ya udah, ya paling enggak aku pengen buat event itu tuh untuk kawan-kawan aku sendiri paling enggak, terus juga untuk masyarakat umum, mungkin dari kawan-kawannya segala macam datang ke event aku, tahu kalau di dunia kopi itu tuh luas. Benar. Iya, jadi aku pengen bukan pengen ngerubah mindset, pengen ngasih masukan aja kayak kopi itu nggak selamanya pahit. Ya, kopi itu nggak selamanya pakai gula dan pakai susu gitu, segala macam. Ya aku nggak menyalahkan itu. Ya, itu bebas. Iya, bebas penikmat. Karena juga aku seminggu sekali atau ya dalam beberapa hari kalau emang mood aku pengen minum itu ya aku buat. Benar. Iya, balik lagi kan sesuai dengan penikmat dan selera. Maksud aku juga adanya specialty pengen aku kenalin ke kawan-kawan di sana kayak
ya itulah buat public cupping. Oh, proses kopi itu ada ini segala macam dengan rasanya gini. Nah, itu yang pengen aku create sama kawan-kawan. Karena kenapa aku mau buatnya di tanggal itu, kebetulan juga abang aku mau nikah. Oke, di bulan depan. Di bulan itu juga kan. Maksudnya aku buatlah pancingan di story Instagram kayak adalah yang poster yang kemarin yang abang ada komen. Aku lupa tuh. Nah, strike karena aku gigit, dia mau buat bareng. Oh ya udah, ayo aku bilang, dia yang siap support semua segala macam kan. Akomodasi dan lain-lain, ya udah aku terima kasih juga untuk Ko Wahyu yang udah mau bantu kita sama-sama majukan dunia industri itu. Itu sih. Tapi kalau boleh tahu nanti tuh buatnya di mana tuh? Di Tanjung Pinang. Nama tempatnya itu di Warung Searah. Untuk jalan Kasmia nggak tahu ya, tapi pokoknya dekat daerah tepi laut. Itu kapan lagi kan? Minum kopi, lihatnya laut, kena angin laut, bersih kok, insya Allah lautnya nggak coklat. Itu sih. Berarti ini rencana yang paling dekat ya, yang rencana yang paling buat dan teman-teman di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya benar ya. Ya nanti mungkin bakalan kita share juga tuh ininya coffee shopnya di tempatnya si Patan itu. Nanti adalah di sini nih posternya. Ini posternya nanti kita buat nih, kita tampilin di sini. Dan nanti mungkin teman-teman yang di Tanjung Pinang atau teman-teman yang di Medan pengen mau ke sana juga mungkin bisa ya kan. Ya karena sangat apresiasi juga. Ya, kan jadi kita tuh kayak sharing diskusi tentang kopi, bener kayak aku juga fotografi seneng kali gitu kok bisa ada kegiatan sharing-sharing gitu kan. Mungkin ya paling enggak aku buat event itu bukan untuk laga gaco. Bener. Iya, aku jagoan. Enggak. Aku nggak membuat itu, maksudnya aku buat untuk saling sharing aja kalau kopi itu ya gimana, maksudnya ngapain aku laga gaco gitu kan. Nggak penting banget buang-buang waktu. Mending kita kerja aja nyari duit. Bener. Daripada laga gaco kan gitu. Karena kan kalau ya bisnis. Kalau misalnya diskusi. Iya, diskusi. Jangan ini kita diskusi terus dilagain jadi bisnis gitu. Iya, maksudnya iya, itu bukan tempatnya gitu. Ini kan tempatnya untuk saling sharing, discussion, segala macem. Itu sih aku bilang. Dan satu lagi ya pengen mau memajukan kampung sendiri gitu ya. Iya, secara tidak langsung ya, ego yang aku buat ya. Mudah-mudahan terjadi gitu kan. Dan banyak antusias yang datang terus orang ini nih kopi filternya seperti ini. Untuk lebih mengenalkan kalau kopi itu tidak pahit. Itu aja sih aku pengen bilang sama ini sama teman-teman. Oke, mungkin sampai sinilah cakap-cakap kita nih, ngobrol-ngobrol kita tentang panjang. Iya, ini rumahnya jadi panjang. Bener, ini juga aku baru tahu ternyata Fatan sebenarnya kayak ini nih latar belakangnya, ceritanya seperti ini. Rupanya ternyata dia lebih konkret nih ke dunia kopi ataupun ke barista lebih tepatnya. Walaupun barista hanya berapa 10 bulan tadi ya waktu di Riau ya. Iya, di kurang lebih 1 tahunan lah sama di Medan juga ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah nge-create jadi asisten roastery di estate. Mungkin sampai sini dulu konten hari ini. Untuk kedepannya mungkin nanti kita bakalan mencari lagi nih sosok ataupun siapa ya yang bisa diajak ngobrol, jadikan motivasi ataupun jadi bahan sharing ataupun diskusi nih. Nggak harus kopi, yang penting ya itu jadi tempat motivasi kita untuk terus berkembang. Salah satunya seperti Fata. Ya, dan abang juga. Terima kasih banyak waktunya abang dah.